Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas berkah dan rahmatnya kita dapat dipertemukan dalam kegiatan MPLS untuk kelas 10. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan rahmatnya kita diberikan kesehatan, diberikan keberkahan umur yang panjang hingga hari ini. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah, amin. Alhamdulillah, Ibu ucapkan atas kehadiran siswa-siswi SMK Kebonjeruk yang telah masuk dalam pembelajaran di tahun 2021-2022. Di sini Ibu akan memperkenalkan diri, yaitu Ibu Sri Sweningsi sebagai guru pembimbing PKL, karena kalian di SMK Kebonjeruk itu akan dipersiapkan dalam pembekalan PKL untuk persiapan di kelas 11. Di sini Ibu akan memberikan materi pembekalan PKL atau prakerin. Yang A, pengertian PKL atau prakerin. B, tujuan PKL, prakerin, manfaat prakerin, etika di tempat PKL, tata tertib prakerin, jadwal kegiatan PKL atau prakerin. Yang pertama di sini Ibu akan memberikan pengertian PKL atau prakerin. Prakerin adalah praktek kerja industri, di mana di sini ada kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran yang dilaksanakan di dunia usaha, atau di dunia industri, upaya pendekatan atau peningkatan mutu para siswa-siswi sekolah menengah kejuruan atau SMK dengan kompetensi siswa sesuai bidangnya dan untuk menambah bekal untuk masa-masa mendatang guna memasuki dunia kerja. Yang B, tujuan prakerin atau PKL, mengimplementasi materi yang didapatkan di sekolah, membentuk pola pikir yang membangun bagi siswa prakerin atau PKL, melatih siswa untuk berkomunikasi atau berinteraksi secara profesional di dunia kerja yang sebenarnya, membentuk semangat kerja yang baik bagi siswa prakerin, mengembangkan ilmu pengetahuan dasar yang dimiliki oleh siswa-siswi sesuai bidang masing-masing, menambah jenis keterampilan yang dimiliki oleh siswa-siswi agar dapat dikembangkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, menjalin kerjasama yang baik antara sekolah dan dunia industri maupun dunia usaha. Nah, di sini kita sebagai pihak sekolah yang menangani dalam kegiatan prakerin ini, jadi mempersiapkan kalian siswa-siswi yang masuk di SMK Kebonjeruk untuk mendapatkan materi-materi yang akan dikembangkan dan diimplementasikan di dunia industri atau dunia usaha. Kemudian yang C, manfaat prakerin. Yang pertama, menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional, yang tenaga kerjanya memiliki pengetahuan, keterampilan, dan semangat kerja yang sesuai tuntutan kerja. 2. Memperkokoh hubungan sekolah dengan dunia industri maupun dunia usaha. 3. Meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dan berkualitas. 4. Memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dan proses pendidikan. 5. Menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai tuntutan zaman di era teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang D, etika di tempat PKL. Yang pertama, tersenyumlah. Katakannya, jaga etika ketika mengirim atau menjawab email. Jangan terlalu sering main handphone. Jangan gunakan waktu kerja untuk bermain-main, berteman dengan pekerja lain. Gunakan bahasa tubuh yang tepat. Yang E, tata tertib prakerin. Siswa-siswi yang mengikuti praktek kerja industri harus mematuhi dan mentaati tata tertib, baik tata tertib yang dibuat oleh sekolah maupun tata tertib di tempat praktek kerja industri, antara lain
Satu, mengikuti aturan waktu dari persiapan sampai pelaksanaan prakerin yang sudah ditentukan. Kedua, berpakaian bersih dan rapi, memakai pakaian prakerin, tidak berpakaian ketat dan memakai sepatu tertutup. Ketiga, memakai tanda pengenal praktek kerja industri. Keempat, harus hadir sesuai dengan jadwal jam kerja tempat praktek kerja industri. Yang F, jadwal kegiatan PKL atau prakerin, yaitu yang pertama, dari tanggal 1 Agustus sampai 30 November itu siswa dibuat kegiatan dengan membuat surat permohonan prakerin. Jadi waktunya dari bulan Agustus sampai November, siswa disiapkan untuk mencari tempat PKL, kemudian setelah itu baru dibuatkan surat permohonan prakerin yang akan ditujukan di tempat dunia usaha atau dunia industri. Yang kedua, dari 1 November sampai 1 Desember, penyerahan surat kesanggupan dari pihak industri atau surat tanda terima siswa-siswi untuk praktek prakerin, ya. Jadi tanda terima dari perusahaan bahwa siswa SMK Kebonjeruk bisa diterima untuk melaksanakan PKL. Itu dari bulan 1 November sampai 1 Desember. Yang ketiga, di bulan Desember, pembagian buku petunjuk prakerin dan kegiatan prakerin dan surat pengantar dari sekolah. Jadi kegiatan di bulan Desember, siswa kelas 11 nanti akan diberikan buku petunjuk prakerin atau buku panduan dalam pelaksanaan prakerin selama 3 bulan. Di mana di sini kegiatan prakerin akan dilaksanakan selama 3 bulan. Kemudian di bulan Desember juga akan ada pembekalan prakerin. Bagaimana siswa harus mengerjakan selama dia mengikuti kegiatan prakerin yang selama kegiatannya 3 bulan. Dari tanggal 2 Januari sampai 31 Maret akan dilaksanakan prakerin, di mana harus kalian siapkan ya. Semua tata tertib harus dipatuhi selama kegiatan prakerin di tempat prakerin yang sudah kalian ajukan. Kemudian setelah pelaksanaan prakerin 3 bulan, maka di bulan April sampai bulan Juni kalian mendapatkan kegiatan membuat laporan prakerin yang harus dikerjakan apa saja selama 3 bulan. Ya, dibuat di laporan prakerin seperti pembuatan skripsi. Nah, di sini ada contoh-contoh jurusan OTKP, yaitu jurusan administrasi perkantoran. Di mana di sekolah SMK Kebonjeruk itu jurusan OTKP itu kita mengadakan prakerin karena akan dipersiapkan untuk di dunia industri atau dunia usaha sebagai tata usaha, yaitu bagian pembukuan. Ya, jadi kalian nanti sudah tahu kalau sudah mendapatkan pekerjaan di dunia usaha atau di dunia industri. Yang kemudian juga akan disiapkan bagaimana kerja dalam surat menyurat. Nah, itu jadi kalian pergunakan waktu selama 3 bulan itu dalam prakerin itu sehingga bisa mengetahui cara kerja dalam administrasi perkantoran. Yang ketiga, admin perusahaan. Jadi kalian harus tahu kegiatan apa saja selama PKL itu, jadi nanti bisa diimplementasikan di dunia usaha atau di dunia industri setelah kalian bekerja dan lulus dari SMK Kebonjeruk. Yang kedua, jurusan audio video. Nah, di sini siswa-siswi SMK Kebonjeruk juga sudah mendapatkan PKL ya. Ada untuk teknisi audio video. Nah, di situ ada gambarnya, kemudian maintenance dalam kegiatan audio video dan operator ya, bisa menjadi operator khususnya jurusan audio video. Kemudian yang ketiga, jurusan otomotif. Jurusan otomotif di sini SMK Kebonjeruk juga dipersiapkan untuk industri otomotif. Jadi persaingan dalam otomobil itu tidak usah diragukan ya. Di SMK Kebonjeruk juga sudah mengikuti perkembangan zaman dalam industri otomotif. Kemudian bisa diandalkan sebagai operator alat berat.
Ya, di sini ada gambar-gambar foto siswa-siswi SMK Kebonjeruk dalam melakukan prakerin di dunia usaha atau di dunia industri. Kemudian bisa menjadi modifikator, ya. Jadi bagaimana dia merencanakan atau merancang suatu mobil atau kendaraan yang bisa dipergunakan sebagai praktek. Kemudian jurusan akuntansi yang terakhir, di mana di sini siswa SMK Kebonjeruk juga akan disiapkan sebagai asisten akuntansi, ya, dalam menangani pembukuan keuangan dan perpajakan. Juga bisa menjadi auditor, ya, jadi dia yang menangani atau memberikan instruksi-instruksi bagaimana menangani pembukuan penghitungan keuangan, dan juga bisa menjadi asisten bendahara. Jadi walaupun kita sebagai SMK Kebonjeruk ini juga harus tahu bagaimana merencanakan suatu keuangan, dan kita disiapkan menjadi asisten bendahara yang akan diimplementasikan di dunia usaha atau di dunia industri setelah kalian lulus dari SMK Kebonjeruk.